Aku tidak pernah menemukan bukti yang bisa kusebut pengkhianatan. Tidak ada pesan rahasia, tidak ada pertemuan tersembunyi, tidak ada nama lain yang tiba-tiba muncul di antara kita. Semua terlihat baik-baik saja di permukaan. Kamu masih pulang ke rumah yang sama. Masih duduk di tempat yang sama. Masih berbagi hari dengan cara yang tampak utuh. Namun ada sesuatu yang perlahan berubah. Dan perubahan itu tidak bisa kusebutkan dengan logika. Ia tidak berisik, tidak mencolok, tidak dramatis. Ia hadir dalam keheningan yang semakin panjang, dalam tatapan yang semakin singkat, dalam pelukan yang terasa lebih cepat dilepas. Hatimu tidak lagi sepenuhnya di sini. Aku adalah pasangan yang sah. Orang yang namanya kau sebut ketika ditanya tentang hidupmu. Orang yang berdiri di sisimu di depan dunia. Namun justru dari tempat itulah aku mulai merasa paling asing. Karena menjadi pasangan tidak selalu berarti menjadi tujuan hatimu. Aku sering bertanya dalam diam, sejak kapan jarak ini ada? Tidak ada pertengkaran besar yang menjadi awal. Tidak ada luka yang bisa kutunjuk sebagai sebab. Semuanya berjalan begitu perlahan, sampai aku menyadari bahwa aku sedang menunggu seseorang yang sebenarnya masih duduk di hadapanku. Aku tidak cemburu pada orang lain. Aku cemburu pada perasaan yang tidak bisa kulihat, tapi bisa kurasakan. Perasaan yang tidak kamu pilih, tapi juga tidak kamu lepaskan. Perasaan yang membuatmu hadir setengah-setengah, mencintai dengan hati-hati, dan bersikap seolah sedang menebus sesuatu. Narasi ini bukan tentang menyalahkan. Bukan tentang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah suara dari mereka yang sering tidak tahu apa-apa, namun paling dulu merasakan perubahan. Tentang menjadi pasangan yang setia, namun perlahan kehilangan tempat. Bukan karena ditinggalkan secara terang-terangan, melainkan karena hati yang diam-diam berpindah arah. Dan jika kamu sedang berada di posisi itu, sebagai orang yang sah, yang masih bertahan, tapi mulai merasa sendiri, mungkin kisah ini akan terdengar terlalu dekat. 1. Kamu masih bersamaku, tapi tidak sepenuhnya hadir. Ada hari-hari di mana aku duduk tepat di hadapanmu. Jarak kita hanya sejengkal, tapi rasanya seperti berbicara pada seseorang yang berada di ruangan lain. Matamu menatap, bibirmu menjawab, kepalamu mengangguk. Namun hatimu tidak ikut tinggal. Aku menyebut namamu. Kamu menoleh, tapi responsmu terasa seperti kebiasaan, bukan keterlibatan. Seolah tubuhmu memenuhi peran, sementara pikiranmu sedang singgah di tempat yang tak bisa aku jangkau. Aku merasakan perbedaan itu bukan dari hal besar, melainkan dari hal-hal kecil yang dulu begitu hidup. Tawa yang kini datang terlambat. Keheningan yang memanjang setelah aku bercerita. Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang dulu kamu ajukan dengan tulus, kini hilang, digantikan senyum tipis yang tidak meminta lanjutan. Kamu ada, tapi tidak menyatu. Kamu mendengar, tapi tidak memeluk makna. Dan disitulah aku mulai merasa sendirian. Bahkan saat kita bersama, kehadiran yang terbelah itu paling menyakitkan karena sulit disalahkan. Aku tidak bisa menuduhmu pergi sebab kamu masih pulang. Aku tidak bisa menagih perhatian sebab kamu masih memberikannya, meski tanpa nyawa. Aku hanya bisa merasakan bahwa ada bagian dari dirimu yang tidak lagi tinggal di sini. Bagian yang dulu membuat kebersamaan terasa hangat, kini menguap perlahan, meninggalkan ruang dingin yang tak tahu harus kuisi dengan apa. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya lelah, hanya fase, hanya jeda. Namun setiap kali aku berbicara dan kata-kataku jatuh tanpa ditangkap sepenuhnya, aku tahu ini lebih dari sekadar capek. Ini adalah jarak yang lahir dari hati yang tidak lagi sepenuhnya memilih untuk hadir. Dan sebagai pasangan yang sah, yang setia menunggu di tempat yang sama, aku belajar satu hal pahit. Ditinggalkan tidak selalu berarti ditinggal pergi. Kadang, ditinggalkan berarti ditemani oleh seseorang yang hatinya sudah lebih dulu beranjak. 2. Perhatianmu berubah, bukan berkurang. Aku tidak bisa berkata kamu menjadi acuh. Justru, itulah yang membuat semuanya terasa semakin membingungkan. Kamu masih peduli, masih memastikan aku baik-baik saja, masih mengingat hal-hal kecil yang perlu diurus. Namun ada yang hilang dari caramu memperhatikanku. Dulu, perhatianmu terasa seperti pelukan,
hangat, hidup, dan membuatku merasa dipilih. Sekarang, perhatian itu terasa seperti kewajiban yang dijalankan dengan rapi, tanpa getar di dalamnya. Kamu tidak lagi menatapku dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan kehati-hatian. Seolah ada sesuatu di dalam dirimu yang harus dijaga agar tidak bocor. Setiap kebaikanmu tampak terukur, setiap sikap manismu terasa ditahan. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena sebagian hatimu sedang sibuk menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh tumbuh di sini. Dan aku, yang menerimanya setiap hari, bisa merasakan perbedaan antara perhatian yang lahir dari cinta dan perhatian yang lahir dari rasa bersalah. Yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa kamu masih berusaha menjadi pasangan yang baik, tapi bukan lagi pasangan yang hadir sepenuh hati. Kamu merawat hubungan ini seperti seseorang yang menjaga sesuatu agar tidak rusak, bukan seperti seseorang yang ingin membuatnya hidup. Aku tidak kekurangan perhatian. Aku kehilangan kehangatan. Dan kehilangan itu tidak meninggalkan luka yang berdarah, melainkan sunyi yang perlahan mengikis rasa aman. Aku ingin marah, tapi tidak tahu pada siapa. Aku ingin menuntut, tapi tidak punya bukti. Karena bagaimana mungkin aku menyalahkanmu, ketika kamu tidak pernah berhenti berbuat baik. Namun di balik semua kebaikan itu, aku tahu, ada jarak yang sedang kamu rawat. Perhatianmu berubah arah. Bukan pergi, tapi tidak lagi mengalir sepenuhnya ke aku. Dan disitulah aku mulai mengerti. Ada hati yang tetap tinggal, namun tidak lagi memperjuangkan tempatnya di sini. 3. Kamu lebih banyak diam daripada bercerita. Dulu, harimu selalu sampai ke aku dalam bentuk cerita. Hal kecil, hal sepele, bahkan hal yang tidak penting, semuanya kamu bagikan tanpa diminta. Aku tahu bagaimana suasana hatimu hanya dari caramu bercerita. Aku mengenal lelahmu, senangmu, dan resahmu, karena kamu membiarkanku masuk ke sana. Tapi sekarang, keheningan lebih sering datang lebih dulu daripada kata-kata. Setiap kali aku bertanya, jawabanmu tetap ada, tapi terasa pendek dan datar. Seolah ceritamu sudah selesai sebelum benar-benar dimulai. Kamu menjawab seperlunya, lalu berhenti. Bukan karena kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, melainkan karena ada bagian dari hidupmu yang tidak lagi ingin kamu bagikan padaku. Dan aku bisa merasakannya dari jeda-jeda panjang yang kamu sisakan di antara kalimat. Diam itu bukan kosong. Diam itu penuh. Penuh pertimbangan, penuh penahanan, penuh perasaan yang tidak tahu harus diletakkan di mana. Kamu memilih menyimpannya sendiri, mungkin karena takut jika diceritakan, semuanya akan terlihat jelas. Dan aku, yang dulu menjadi tempatmu pulang lewat kata-kata, kini hanya menjadi pendengar yang berdiri di ambang pintu, tidak lagi diizinkan masuk sepenuhnya. Yang paling menyakitkan bukanlah kurangnya cerita, melainkan perubahan peran. Aku tidak lagi menjadi orang pertama yang ingin kamu ceritakan segalanya. Aku menjadi orang yang cukup tahu garis besarnya, tapi tidak pernah lagi menyentuh kedalaman. Dan dari situ aku belajar. Ketika seseorang mulai lebih banyak diam daripada bercerita, bukan karena tidak percaya, tapi karena ada perasaan lain yang sedang dijaga agar tidak terungkap. 4. Kamu mudah bersalah, tapi tidak pernah jujur. Aku mulai mengenali rasa bersalah itu dari hal-hal kecil. Dari caramu tiba-tiba meminta maaf tanpa sebab yang jelas. Dari sikapmu yang terlalu berhati-hati, seolah takut menyakitiku meski aku tidak sedang terluka. Ada kegelisahan di wajahmu yang tidak pernah benar-benar pergi, seperti seseorang yang terus membawa beban, tapi tidak tahu di mana harus menurunkannya. Rasa bersalah itu muncul tanpa pengakuan. Kamu bersikap lebih lembut, lebih mengalah, namun tidak pernah menjelaskan alasannya. Aku tidak pernah mendengar kejujuran yang membuat semuanya terang. Tidak ada pengakuan, tidak ada penjelasan. Hanya sikap-sikap yang terasa seperti penebusan. Dan justru karena itulah, aku semakin merasa asing di dalam hubungan ini. Aku merasakan ada sesuatu yang salah, tapi tidak pernah tahu apa. Kejujuran seharusnya mendekatkan, tapi kamu memilih diam. Mungkin karena kamu sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan yang tidak pernah kamu rencanakan. Atau mungkin karena kamu takut, jika kejujuran itu keluar, semuanya akan berubah.
maka kamu memilih jalan tengah yang paling menyakitkan. Memikul rasa bersalah sendirian, sambil berharap aku tidak menyadarinya. Namun rasa bersalah yang tidak diiringi kejujuran, hanya akan tumbuh menjadi jarak. Aku tidak butuh kamu menjadi sempurna. Aku hanya ingin tahu apa yang sedang kamu hadapi. Tapi setiap kali kamu menutupnya rapat-rapat, aku semakin yakin bahwa ada perasaan yang kamu simpan. Bukan karena ingin memilikinya, melainkan karena tidak sanggup mengakuinya. Dan disitulah aku mulai lelah, bukan karena kebenaran, tetapi karena terus hidup dalam ketidakjelasan. 5. Kamu menjaga ponselmu, bukan karena selingkuh, tapi takut terbaca. Aku tidak pernah menemukan pesan rahasia. Tidak ada nama asing yang bersembunyi di layar ponselmu. Kamu tidak pernah tertangkap basah, dan aku tahu, kamu bukan sedang berkhianat dengan cara yang terlihat. Namun ada perubahan kecil yang tidak bisa kuabaikan. Cara tanganmu refleks menutup layar. Caramu membawa ponsel kemanapun. Caramu terlihat tegang saat aku berada terlalu dekat. Kamu menjaga ponselmu bukan karena ada percakapan yang melanggar, melainkan karena ada perasaan yang tidak boleh terbaca. Bukan kata-kata yang kamu sembunyikan, tapi getar di hatimu sendiri. Seolah kamu takut aku menangkap sesuatu dari caramu tersenyum saat membaca pesan, atau dari keheninganmu setelahnya. Dan aku, yang mengenalmu lebih dari siapapun, tahu ada sesuatu yang sedang kamu lindungi dari tatapanku. Yang membuatnya menyakitkan adalah kesadaran bahwa batas ini dibangun bukan untuk mengkhianati, melainkan untuk bertahan. Kamu sedang berusaha menjaga semua tetap utuh. Hubungan ini, dirimu sendiri, dan perasaan yang tidak pernah kamu minta untuk hadir. Tapi dalam usahamu menahan semuanya, kamu lupa bahwa jarak itu ikut terbaca olehku. Aku tidak cemburu pada ponselmu. Aku cemburu pada bagian hatimu yang tidak lagi sepenuhnya milikku. Dan disitulah aku mengerti. Ada kesetiaan yang tetap dijaga, tapi ada kejujuran yang perlahan ditarik mundur. Kamu mungkin tidak berselingkuh, tapi kamu sedang menyembunyikan sesuatu yang suatu hari bisa membuat kita sama-sama kehilangan arah. 6. Kamu terlihat lelah tanpa alasan jelas. Aku sering melihat lelah itu di wajahmu, bahkan di hari-hari yang seharusnya ringan. Tidak ada masalah besar yang kamu ceritakan, tidak ada beban pekerjaan yang berlebihan, namun tubuhmu seperti memikul sesuatu yang tidak terlihat. Nafasmu lebih panjang, tatapanmu lebih kosong, dan senyummu datang dengan usaha. Seolah setiap hari kamu sedang menahan sesuatu agar tidak jatuh ke permukaan. Kelelahan itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Dari hati yang terus kamu paksa diam. Dari perasaan yang tidak boleh tumbuh, tapi juga tidak bisa hilang begitu saja. Kamu berjuang melawan dirimu sendiri, menjadi setia sambil memendam, bertahan sambil menyangkal. Dan perjuangan seperti itu menguras tenaga lebih dari apapun. Aku ingin membantumu, tapi tidak tahu caranya. Setiap kali aku bertanya, kamu hanya berkata, aku capek, tanpa pernah menjelaskan capek yang bagaimana. Kamu memilih memikulnya sendirian, mungkin karena kamu takut jika aku tahu sumber lelahmu, aku akan terluka. Padahal, yang tidak kamu sadari, ketidaktahuan itulah yang perlahan melukai aku. Melihatmu lelah tanpa alasan membuatku merasa tidak berdaya. Aku tidak tahu apakah harus memelukmu atau memberi jarak. Karena lelah yang datang dari hati tidak bisa disembuhkan dengan istirahat. Dan disitulah aku mulai mengerti. Kamu bukan hanya kelelahan. Kamu sedang berjuang menjaga sesuatu yang tidak seharusnya ada, sambil berusaha tidak kehilangan apa yang sudah kamu miliki. 7. Kamu tidak lagi membicarakan masa depan dengan antusias. Dulu masa depan selalu hadir dalam percakapan kita dengan cara yang ringan dan penuh harap. Kamu menyebutnya tanpa ragu, seolah yakin bahwa nanti adalah tempat kita akan tiba bersama. Rencana-rencana kecil terdengar menyenangkan di mulutmu, dan aku percaya karena ada cahaya di matamu setiap kali membicarakannya. Tapi sekarang, masa depan terasa seperti topik yang kamu hindari dengan halus. Kamu masih mengangguk ketika aku menyebut rencana kita. Kamu tidak menolak, tidak membantah, bahkan tidak terlihat keberatan. Namun antusiasme itu hilang. Kata-katamu menjadi singkat, responsmu datar, dan pembicaraan tentang nanti
cepat kamu alihkan. Seolah masa depan bukan lagi sesuatu yang ingin kamu bayangkan terlalu jauh, melainkan sesuatu yang cukup dijalani saja tanpa banyak rasa. Aku mulai merasa bahwa masa depan yang sama sedang kita pandang dari arah yang berbeda. Aku melihatnya sebagai tempat tujuan, sementara kamu melihatnya sebagai kewajiban yang harus dipertahankan. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena hatimu sedang terbelah antara apa yang seharusnya kamu jaga dan apa yang diam-diam mengganggu ketenanganmu. Dan disitulah ketakutanku tumbuh. Bukan karena kamu berhenti merencanakan, tetapi karena kamu berhenti bermimpi bersama. Karena ketika seseorang tidak lagi membicarakan masa depan dengan antusias, itu bukan tanda menyerah secara terang-terangan. Itu adalah tanda bahwa hatinya sedang ragu untuk tetap tinggal, meski langkahnya masih berada di tempat yang sama. 8. Kamu menjadi terlalu baik. Perubahan itu datang tanpa suara, tapi terasa jelas. Kamu menjadi lebih sabar dari biasanya, lebih sering mengalah, dan hampir tidak pernah membantah. Hal-hal kecil yang dulu mungkin kamu permasalahkan, kini kamu lepaskan begitu saja. Di mata orang lain, mungkin kamu terlihat semakin dewasa, semakin penyayang. Tapi, aku yang hidup bersamamu setiap hari tahu. Kebaikan ini tidak lahir dari ketenangan, melainkan dari usaha menenangkan diri sendiri. Kamu bersikap terlalu baik, seolah sedang menebus sesuatu yang tidak pernah kamu ucapkan. Setiap perhatianmu terasa seperti permintaan maaf yang tidak berbunyi. Kamu berusaha memastikan aku tidak terluka, bahkan sebelum aku merasa sakit. Dan justru karena itu, aku mulai merasa ada jarak yang aneh. Kamu hadir sebagai pelindung, bukan lagi sebagai pasangan yang berjalan sejajar. Kebaikan yang berlebihan itu membuatku bingung. Aku tidak tahu apakah harus berterima kasih atau bertanya. Karena di balik semua sikap manismu, aku merasakan kehati-hatian yang berlebihan. Seolah kamu takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Bukan karena aku rapuh, tapi karena kamu sedang menyimpan rasa bersalah yang tidak ingin terlihat. Dan di titik itu aku sadar, kebaikanmu bukan lagi ekspresi cinta yang bias, melainkan bentuk pengendalian diri. Kamu terlalu baik bukan karena cintamu bertambah, tetapi karena hatimu sedang berusaha menutup celah. Celah tempat perasaan lain bersembunyi, agar tidak merusak apa yang sudah terlanjur kamu jaga. 9. Aku merasa bersalah tanpa pernah tahu salahku. Perasaan itu datang perlahan, tanpa tuduhan, tanpa kata-kata keras. Aku hanya mulai sering bertanya pada diri sendiri, apa yang salah denganku? Aku menelusuri kembali sikapku, ucapanku, caraku mencintaimu. Padahal tidak ada pertengkar besar, tidak ada kesalahan nyata yang pernah kamu tunjukkan. Namun entah bagaimana, aku merasa seperti seseorang yang harus terus memperbaiki diri, tanpa pernah tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Setiap perubahan sikapmu membuatku merasa kurang. Saat kamu menjauh, aku mengira aku terlalu menuntut. Saat kamu diametal, aku mengira aku terlalu banyak bicara. Aku mulai menyesuaikan diri secara berlebihan, berharap jarak itu mengecil. Dan tanpa sadar, aku memikul rasa bersalah yang seharusnya bukan milikku. Rasa bersalah karena tidak lagi menjadi tempatmu berpulang sepenuhnya. Yang paling menyakitkan adalah ketika aku tetap setia, tetap hadir, tetap berusaha, namun terus merasa tidak cukup. Aku menyalahkan diriku atas perubahan yang tidak pernah aku ciptakan. Padahal, yang berubah bukan cintaku, melainkan arah hatimu. Tapi karena kamu tidak pernah jujur, aku menanggung kebingungan itu sendirian. Disitulah aku mulai lelah. Bukan karena mencintaimu, tapi karena harus terus mempertanyakan diriku sendiri. Karena merasa bersalah, tanpa pernah tahu salahku adalah bentuk kehilangan yang paling sunyi. Kehilangan rasa aman di dalam hubungan, tanpa pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya telah hilang. 10. Aku menyadari, ada cinta yang tidak kau pilih, tapi kau simpan. Kesadaran itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari potongan-potongan kecil yang selama ini kuabaikan. Jarak yang kamu jaga, lelah yang kamu pendam, dan sikapmu yang terlalu berhati-hati. Perlahan aku mengerti bahwa ada perasaan yang hadir tanpa pernah kamu undang. Bukan cinta yang kamu kejar, bukan pula yang kamu rencanakan. Tapi ia ada,
dan kamu memilih menyimpannya sendirian. Kamu tidak pernah memilihnya, tapi kamu juga tidak benar-benar melepaskannya. Kamu membiarkannya tinggal di sudut hati, berharap ia tidak tumbuh, berharap ia tidak mengganggu. Namun perasaan, sekecil apapun, tidak pernah benar-benar diam. Ia mengubah caramu hadir, caramu memandang, caramu mencintaiku. Dan perubahan itulah yang akhirnya sampai kepadaku, meski tanpa kata. Yang paling menyakitkan bukanlah kemungkinan kehilanganmu, melainkan kenyataan bahwa aku harus bersaing dengan sesuatu yang tidak pernah diperjuangkan, namun tetap menang. Aku kalah bukan karena kurang setia, bukan karena kurang mencintai, tapi karena hatimu sedang memikul beban yang tidak berani kamu akui. Di titik ini, aku tidak lagi marah. Aku hanya lelah dan sedih. Karena menyadari bahwa ada cinta yang tidak kau pilih, tapi kau simpan. Berarti, aku mencintai seseorang yang hatinya tidak lagi sepenuhnya bebas untuk tinggal bersamaku. Dan kehilangan seperti ini tidak berisik. Ia sunyi, pelan, dan meninggalkan luka yang sulit dijelaskan dengan kata-kata.